Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Murniandayani dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi pengembangan produk agroindustri. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bahasa Indonesia baku. Yang ketiga adalah terkait dengan pembelajaran berbasis teks. Untuk yang pertama adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam-ragam. Nah, sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang-orang Indonesia yang juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Nah, setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu dan setiap bahasa yang dalam kedudukan itu mempunyai fungsi tertentu pula. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi bangsa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Secara lebih rinci, dalam kedudukan itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Untuk yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia, merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran, selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku merupakan inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama,
keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Kemudian kemantapan dinamis. Sebagai kaidah bahasa Indonesia relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Kemudian cendekia, mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks juga disebut pembelajaran berbasis genre, yang secara sempit genre diartikan sebagai jenis teks, sedangkan secara luas genre didefinisikan sebagai proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Genre merupakan proses sosial karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Misalnya, untuk memasak mie instan, orang menggunakan teks prosedur. Dan genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam tahapan-tahapan. Kemudian, ada beberapa jenis teks. Nah, di dalam teks jenis teks dapat digolongkan menjadi genre faktual dan genre fiksional atau genre rekaan. Genre faktual adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan kejadian, peristiwa, atau keadaan nyata yang berada di sekitar lingkungan hidup. Sedangkan genre fiksional adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Berikut merupakan contoh dari genre faktual, meliputi laporan, deskripsi, prosedur, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sementara itu, genre fiksional mencakup rekon, anekdot, cerita atau naratif, dan eksemplum. Genre yang dipelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah genre faktual, bukan genre fiksional. Seperti itu. Baik, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Silahkan dipelajari, disimak, dan dipahami apa yang menjadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa baku dan pembelajaran berbasis teks. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.